Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang green chemistry pada judul praktikum kalorimetri. Perkenalkan, nama saya Siti Hafswa Brianti dengan NIM 220603110062. Perkenalkan, nama saya Radifa Hidayatullah dengan NIM 220603110036. Perkenalkan, nama saya Rahmania Azza Auzia Winarti dengan NIM 220603110040. Perkenalkan, nama saya Rayhana Estiros Mawardani dengan NIM 220603110041. Pada video kali ini kita akan membahas prinsip green chemistry pada judul praktikum kalorimetri. Kalorimetri merupakan ilmu dalam pengukuran panas dan reaksi kimia atau perubahan fisik. Pada judul percobaan ini terdapat dua bahan, yaitu aquades dan pita logam magnesium atau serbuk logam besi. Green chemistry adalah pendekatan yang bertujuan untuk mengurangi dampak lingkungan yang dihasilkan oleh proses kimia dan produk kimia. Penerapan prinsip-prinsip green chemistry pada produksi air suling atau biasa disebut dengan aquades dapat membantu mengurangi dampak lingkungan yang dihasilkan selama proses tersebut. Aquades merupakan bahan cair yang tidak berwarna atau bisa dikatakan bening, tidak berbau, memiliki titik beku 0 derajat, titik didih 100 derajat, serta pH yang netral. Aquades merupakan bahan yang digunakan sebagai bahan pelarut. Aquades tidak diklasifikasikan sebagai bahan berbahaya, sehingga tidak ada penanganan khusus dalam bahan tersebut. Dalam green chemistry, pemilihan bahan baku menjadi aspek penting. Penggunaan bahan baku yang tidak beracun, terbarukan, dan dapat didaur ulang merupakan prinsip yang diutamakan. Dalam produksi aquades, bahan baku yang digunakan harus dipilih dengan cara hati-hati untuk mengurangi dampak negatif pada lingkungan. Selanjutnya, pengurangan limbah dan polusi. Green chemistry mendorong pengurangan limbah dan polusi selama proses produksi. Pada produksi aquades, langkah-langkah seperti penggunaan teknologi yang efisien, pengendalian proses yang baik, dan pemilihan metode yang menghasilkan sedikit atau tanpa limbah harus diterapkan. Penggunaan energi yang efisien merupakan green chemistry yang berfokus pada penggunaan energi yang efisien dan pengurangan emisi gas rumah kaca. Dalam produksi aquades, pemilihan peralatan yang hemat energi dan penggunaan sumber energi terbarukan dapat membantu mengurangi dampak lingkungan yang dihasilkan. Penggunaan katalis yang efisien. Dalam green chemistry, penggunaan katalis yang efisien dan ramah lingkungan sangat diutamakan. Katalis dapat meningkatkan efisiensi proses kimia dan mengurangi konsumsi bahan baku serta energi. Penerapan katalis yang lebih baik pada proses produksi aquades dapat membantu mengurangi penggunaan bahan kimia dan dampak lingkungan. Penerapan prinsip-prinsip green chemistry pada produksi aquades dapat membantu mengurangi dampak lingkungan yang dihasilkan selama proses tersebut. Hal ini dapat mencakup pengurangan limbah, penggunaan bahan baku yang ramah lingkungan, penggunaan energi yang efisien, dan penggunaan katalis yang efisien. Selanjutnya, bahan yang kedua yaitu pita logam magnesium atau biasa disebut juga dengan serbuk logam besi. Pita magnesium merupakan bahan yang berbentuk padatan dan berwarna putih abu. Pita magnesium merupakan bahan yang mudah terbakar dan merupakan logam yang cukup aktif. Sehingga, bahaya yang ditimbulkan dari bahan tersebut adalah dapat menangkap api secara spontan jika terkena udara. Adapun penanganannya pada bahan tersebut yaitu: pertama, jika terhidup, segera pindahkan orang ke udara segar atau meminta bantuan kepada tenaga medis. Kemudian, jika terkena kulit, bersihkan kulit atau rendamlah kulit dengan air dingin. Selanjutnya, jika terkena mata,
bilas dengan air yang banyak, dan apabila tertelan, bilaslah mulut dengan air atau meminta bantuan tenaga medis. Dalam konteks green chemistry, penggunaan pita magnesium memiliki beberapa keunggulan dan aplikasi yang dapat memberikan manfaat pada lingkungan. Pita magnesium dapat digunakan dalam proses reduksi bahan berbahaya seperti halnya logam berat, senyawa organik, dan juga senyawa beracun. Proses ini dikenal sebagai reduksi kimia dan dapat digunakan dalam pengolahan limbah industri atau pemurnian air dan tanah yang terkontaminasi. Pita magnesium dapat menyebabkan polusi atau disebut juga pencemaran, karena apabila terkena api, pita magnesium tersebut dapat menyebabkan kebakaran secara spontan. Pada judul praktikum ini, pita magnesium digunakan secara berulang-ulang sehingga dapat menghemat bahan. Pita magnesium bukan merupakan bahan toksik ataupun beracun. Akan tetapi, ketika pita magnesium tersebut terbakar dan merubah bentuk menjadi asap, dan asap tersebut terhirup, maka akan menyebabkan iritasi paru-paru atau gangguan pada masalah pernafasan. Pita magnesium bukan merupakan bahan terbarukan karena pemakaiannya yang terbatas. Pita magnesium. Pita magnesium juga digunakan sebagai katalis dalam berbagai reaksi kimia, termasuk reaksi oksidasi, reduksi, dan hidrogenasi. Penggunaan pita magnesium sebagai katalis dapat mengurangi kebutuhan akan katalis beracun dan mahal yang umumnya digunakan dalam industri kimia konvensional. Penggunaan pita magnesium dalam reaksi kimia dapat menghasilkan produk samping yang lebih sedikit dibandingkan dengan metode konvensional. Hal ini dapat mengurangi limbah kimia yang dihasilkan dan membantu meningkatkan efisiensi proses. Selanjutnya, daur ulang. Pita magnesium juga dapat didaur ulang setelah digunakan dalam berbagai aplikasi. Pemulihan pita magnesium bekas dan penggunaannya kembali mengurangi kebutuhan akan logam baru, mengurangi dampak lingkungan dari penambahan logam, dan mengurangi limbah yang dihasilkan. Penggunaan pita magnesium dalam green chemistry dapat memberikan manfaat yang cukup signifikan dalam mengurangi dampak lingkungan dari proses kimia dan industri. Namun, seperti halnya dengan semua bahan kimia, penting untuk memastikan penggunaannya yang aman dan tepat serta mempertimbangkan aspek-aspek lain dari siklus hidup produk dan proses yang melibatkan pita magnesium. Jadi, dari sini dapat disimpulkan, dengan menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan, kami semakin termotivasi untuk mencoba praktikum semakin besar. Tidak hanya itu, kegiatan praktikum dengan bahan-bahan yang mudah didapat, harga terjangkau, dan aman membantu kami untuk mencoba praktikum selanjutnya. Penerapan metode praktikum green chemistry juga memberikan sejumlah keuntungan. Bahan-bahan ramah lingkungan yang digunakan dalam metode praktikum green chemistry sangat aman bagi praktikum dalam menjalani percobaan, dan limbah hasil praktikum tidak menimbulkan pencemaran terhadap lingkungan. Selain itu, keberadaan bahan-bahan yang digunakan dalam metode praktikum green chemistry sangat melimpah, mudah diperoleh, dan harganya sangat murah. Metode praktikum green chemistry juga dapat dilaksanakan dengan barang-barang gelas atau plastik atau kaleng bekas. Hal ini disebabkan oleh bahan-bahan yang digunakan dalam metode praktikum green chemistry tidak bereaksi dengan alat-alat dari bahan plastik atau logam. Penggunaan barang-barang gelas atau botol plastik atau kaleng dapat mengurangi pembuangan limbah plastik ke lingkungan, sehingga pencemaran tanah oleh barang-barang bekas plastik atau kaleng bekas dapat dikurangi. Penggunaan barang-barang gelas atau botol plastik atau kaleng bekas dapat menghemat anggaran praktikum kimia. Dari uraian di atas menjelaskan bahwa betapa pentingnya penerapan green chemistry ke dalam kurikulum kimia karena dapat memberikan motivasi dan kesempatan kepada siswa untuk mengatasi, mengeksplorasi, dan menyenangi sains.
Sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dan kelebihan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.